Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kembali siang hari ini bersama saya Christine Wing Surya, masih dalam acara Open House Pendidikan ITB 2021. Seperti yang kita sampaikan tadi pagi bahwa siang hari ini kita akan memberikan kejutan kepada Bapak, Ibu, dan juga adik-adik tentunya untuk tampilan baru website dan sistem penerimaan mahasiswa baru ITB 2021. Seperti apa sih? Penasaran dong tentunya? Nah, sebelumnya akan ada pembukaan sekaligus meresmikan website baru portal penerimaan mahasiswa baru ITB oleh Bapak Profesor Dr. Jaka Sembiring, MH, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Silakan Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi seluruh hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan kurnia-Nya kita bisa bersama dalam kondisi yang sehat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini kita semakin menyadari bahwa kesehatan menjadi hal yang penting dan dengan bersungguh-sungguh pula kita berupaya untuk menjaga karunia ini melalui berbagai upaya, terutama menjalankan protokol kesehatan di setiap kesempatan baik secara mandiri maupun saat harus melakukan aktivitas penting secara bersama-sama. Pada saat ini kita memasuki masa-masa yang penting di dalam penerimaan mahasiswa baru. Pada saat seperti ini bukan hanya calon mahasiswa tetapi terutama para orang tua serta banyak anggota masyarakat yang akan menjadi bagian dari proses ini. Oleh karena itu, selain tetap konsisten menjaga protokol kesehatan, upaya mengetahui berbagai pilihan program studi dan prosedur seleksi yang tersedia menjadi bagian yang penting. Dalam proses ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi mengenai hal-hal penting tersebut, hari ini juga secara resmi akan diluncurkan laman penerimaan mahasiswa baru ITB. Para hadirin, pada tahun akademik 2021-2022, ITB akan menerima sekitar 4.600 mahasiswa melalui program seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN, dan jalur seleksi mandiri atau SM. SNMPTN dan SBMPTN ini berada di bawah koordinasi LTMPT, di mana ITB menjadi salah satu anggotanya. Sementara untuk program seleksi mandiri ini dilaksanakan merupakan upaya ITB untuk mendapatkan best talent untuk masuk ke program studi yang diinginkan. Kemudian ada beberapa pendekatan khusus terkait dengan pengembangan program studi yang juga kita lakukan. Salah satunya adalah melalui jalur peminatan. Jalur peminatan ini merupakan bagian dari program SNMPTN dengan kekhususan, yaitu mahasiswa dapat memilih langsung prodi-prodi tertentu. Untuk mengantisipasi tantangan perkembangan zaman, ITB membuka kelas baru untuk program studi informatika, program studi sistem dan teknologi informasi, serta program studi desain komunikasi visual, yang merupakan kelas paralel dengan ITB di kampus Ganesha dan dilaksanakan di kampus Jatinangor. Ketiga kelas tersebut punya ciri khusus yang diarahkan untuk memperkuat pengembangan industri sistem software dan narasi visual digital. Untuk membantu para calon mahasiswa khususnya serta orang tua dan masyarakat pada umumnya, berbagai informasi lebih detail mengenai program studi, prosedur, dan tata cara seleksi tersebut dapat diakses melalui laman penerimaan mahasiswa baru www.admission.itb
itb.ac.id. Selain pembaruan berbagai informasi, laman ini juga tentu dikembangkan dengan tampilan yang lebih segar, dan satu lagi yang penting, ini mobile friendly. Terakhir, kami mengundang seluruh talenta terbaik Indonesia untuk memilih ITB sebagai kampus yang berkualitas tinggi, selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman, siap menghadapi industri 4.0 di abad ke-21, dan telah mendapatkan pengakuan internasional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari dampak buruk pandemi dan terus membimbing kita untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta dunia, selaras dengan visi dan misi ITB menjadi universitas yang globally respected, locally relevant. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren dan fresh banget tentunya melihat tampilan website Admission ITB yang terbaru kali ini. Dan tentunya untuk website ini bisa memudahkan Anda, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik dalam mengakses terkait informasi penerimaan mahasiswa di Institut Teknologi Bandung. Jadi adik-adik tidak perlu mengakses ke usm.ac.id ya, tapi sudah bisa langsung akses ke admission.itb.ac.id. Sekali lagi, silakan akses ke admission.itb.ac.id. Jelas ya? Baik, selanjutnya kita akan bertemu dengan Direktur Pendidikan ITB, Bapak Dr. Tek Insinyur Arief Haryanto, yang akan menjelaskan dengan lebih lengkap terkait mekanisme dan program seleksi masuk ITB 2021. Kami persilakan Bapak Arief. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam kesehatan dan bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya akan ingin menjelaskan, ini sebenarnya rangkaian kami dalam acara Open House ITB 2021. Kami ingin menjelaskan, hari ini kami ingin menjelaskan khusus mengenai mekanisme penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021. Kami akan fokus pada program sarjana. Mengapa kami fokus pada program sarjana? Karena memang program ini yang paling banyak ditunggu. Jadi sangat penting untuk adik-adik kita, terutama yang menginginkan informasi terbaik gitu ya, yang baik, kemudian yang benar, sehingga nanti bisa mengikuti seleksi dengan cara yang baik dan benar pula. Baik, jadi mekanisme penerimaan mahasiswa baru seperti saya sampaikan ini ya, kami khususkan untuk program strata sarjana, ya, jadi S1. Seperti diketahui, kita sekarang ini ITB memiliki 3 kampus. Pagi tadi juga ada acara kami mengundang khusus teman-teman atau siswa-siswi, juga para guru dari kampus di sekitar kampus ITB Cirebon.
yang kami ingin mengenalkan pada mereka apa saja yang ada di ITB Kampus Cirebon. Dan selain di ITB Kampus Cirebon, kami memiliki ITB yang awal, yang tertua, yaitu di Kampus Ganesha. Lalu kemudian setelah itu kami juga punya ITB Kampus Jatinangor. Dan yang paling muda dan sedang dalam proses pembangunan itu adalah ITB Kampus Cirebon. Baik, nah mungkin ini sebagai preview cepat saja, fakultas apa saja yang ada di ITB saat ini. Kita memiliki 12 fakultas, FMIPA, SITH, SF, FTI, FTMD, STI, FTTM, FITB, FTSL, FSRD, SAPPK, dan SPM. Tentu FSRD salah satu yang unik karena ini merupakan fakultas seni rupa di perguruan tinggi teknik, jadi sesuatu hal yang sifatnya menurut saya menarik lah begitu. Lalu apa saja yang ada di program studi yang ada di setiap fakultas? Saya kira ini juga Anda bisa dilihat dari website kita nanti. Di sana ada program studi yang ada di FMIPA, kemudian SITH, SF, kemudian FTI, ya. Lalu kemudian juga ada yang dari FTMD, kemudian dari STI, lalu kemudian dari FTTM, lalu kemudian juga ada dari FITB. Yang lainnya adalah dari FTSL, lalu kemudian FSRD, lalu kemudian SAPPK, lalu kemudian ada SBM. Nah, itu adalah prodi-prodi yang ada yang berada di setiap fakultas dan sekolah. Ya, semua membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk dapat mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru di tahun 2021. Baik, mungkin saya awali dengan menceritakan dulu mekanisme penerimaan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya agak unik di ITB. Yang pertama adalah kami memiliki 2 mekanisme penerimaan atau 2 jenis penerimaan mahasiswa, yaitu yang pertama adalah penerimaan mahasiswa baru jalur fakultas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mahasiswa baru yang diterima itu akan masuk ke dalam fakultas. Ini agak berbeda dengan perguruan tinggi lain yang biasanya langsung masuk ke prodi masing-masing. Nah, kalau di tempat kami ada yang masuk melalui tingkat fakultas. Jadi diterima terlebih dahulu di fakultas. Nah, kemudian setelah itu mereka akan menjalankan proses pendidikan dan di akhir tahun pertama itu biasanya kita sebut sebagai akhir dari TPB, tahap pertama bersama. Mereka akan memilih prodi yang diinginkan. Nah, ini adalah ada proses di mana mahasiswa menentukan pilihan prodi apa yang akan diikuti. Lalu kemudian kami akan bandingkan dengan kapasitas dari setiap prodi. Jika memang kapasitasnya itu memenuhi dari minat, maka seluruhnya akan kami terima. Dalam artian tidak ada proses seleksi. Namun jika ternyata peminatnya ke 1 atau 2 atau 3 prodi itu lebih besar daripada kapasitas, maka mereka harus melalui proses seleksi, di mana seleksinya berdasarkan hasil capaian belajar di tahun pertama. Tentu bukan berarti kalau tidak diterima di pilihan pertama, maka kemudian dia meninggalkan ITB, tidak. Mahasiswa hanya akan dipindahkan dari prodi pilihan pertama ke pilihan kedua. Jadi biasanya mahasiswa itu diberi pilihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu. Jika nanti ditentukan disesuaikan antara minat dan kapasitas dari setiap prodi. Lalu kemudian ada jalur penerimaan yang kita sebut sebagai jalur peminatan dan program studi. Ya, kami memisahkan itu karena nanti prosesnya berbeda. Yang dalam 2 jalur ini, yaitu peminatan dan program studi ini, mahasiswa akan langsung memilih program studi yang diinginkan. Jadi sejak mereka mendaftar, mereka sudah menentukan prodi yang diinginkan, yang akan ditempuh di ITB nanti pada saat pendidikannya. Nah, ini akan mekanismenya berbeda dengan yang penerimaan mahasiswa baru di jalur fakultas.
Baik. Nah, kemudian kalau dari prosesnya sendiri, seperti sudah disampaikan juga oleh Pak Jaka, kami akan menggunakan 3 jalur penerimaan. Prosesnya itu ada 3 jalur, yaitu pertama jalur penerimaan SNMPTN, kemudian yang kedua adalah jalur penerimaan SBMPTN. SNMPTN dan SBMPTN ini adalah proses seleksi mahasiswa baru yang dikelola oleh LTMPT. Jadi kami ITB adalah menjadi salah satu anggota dari LTMPT. Artinya apa? Artinya kami harus tunduk dan taat kepada aturan yang dibuat oleh LTMPT. Nah, aturannya apa di LTMPT? Secara umum saya bisa jelaskan, di SNMPTN itu kita akan menggunakan capaian belajar siswa selama SMA. Jadi mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Kemudian bagaimana dengan mekanisme memberikan datanya, mulai dari pendaftaran, jadwal, kemudian data yang harus di submit atau dimasukkan ke dalam untuk proses seleksi, itu diatur oleh LTMPT. Nah, secara umum mereka akan mengupload tadi data yang saya sebut tadi sebagai rapornya. Nah, khusus untuk kami, karena kami punya Fakultas Seni Rupa dan Desain, karena ini menyangkut mengenai keterampilan dan kreativitas dari calon mahasiswa, maka ada prosedur untuk mengunggah portofolio karya dari calon mahasiswa. Jadi, siswa diwajibkan mengunggah sejumlah karya untuk dinilai oleh tim penilai dari SNMPTN. Ini khusus untuk yang FSRD. Nah, kemudian yang kedua adalah jalur SBMPTN. SBMPTN adalah mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tertulis berbasis komputer atau biasanya disingkat sebagai UTBK. UTBK ini mekanismenya pada prinsipnya sama dengan mekanisme ujian yang lain, hanya memang tahun ini agak berbeda, tahun lalu juga demikian, 2020, karena masalah pandemi, mekanismenya lebih kompleks, gitu, karena kita harus menjaga protokol dengan ketat. Oleh sebab itu, nanti kami akan merekomendasikan kepada para siswa yang ingin mendaftar ke ITB, jika dia berasal dari luar kota Bandung, maka tidak perlu harus memilih ITB sebagai tempat untuk melakukan ujian UTBK. Kenapa? Karena saat ini yang paling baik adalah tidak terlalu banyak keluar dari rumah. Jadi silahkan mengambil tes UTBK di lokasi dekat rumah masing-masing. Saya kira hampir seluruh Indonesia sudah ada lokasi UTBK yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga calon mahasiswa atau siswa SMA yang ingin menempuh UTBK tidak harus bepergian jauh. Nah, khusus juga untuk yang FSRD, sekali lagi karena ini berkaitan dengan keterampilan dan kreativitas, proses penerimaan melalui jalur SBMPTN juga meminta siswa atau calon mahasiswa untuk mengunggah portofolio karya mereka. Dan aturannya seperti apa? Karena ini dikelola oleh LTMPT, nanti seluruh pengumuman resminya ada di website atau di laman ltmpt.ac.id. Ya, itu mekanisme penerimaannya. Nah, yang terakhir adalah yang kita sebut sebagai proses penerimaan seleksi mandiri. Proses penerimaan seleksi mandiri ini merupakan proses penerimaan yang dikelola sepenuhnya oleh ITB. Jadi kami sebagai perguruan tinggi diberi hak dan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola sebagian penerimaan mahasiswa baru. Nah, bagaimana mekanisme penilaiannya? Mekanisme penilaian yang kami gunakan itu adalah merupakan kombinasi dari capaian belajar capaian belajar siswa selama di SMA dan hasil UTBK.
Artinya apa? Artinya pada saat nanti mendaftar seleksi mandiri ITB, maka siswa atau calon mahasiswa itu harus mengunggah hasil capaian belajar dalam bentuk rapor dan hasil UTBK yang bersangkutan. Pada dasarnya kami hanya membutuhkan nomor UTBK-nya karena nanti kami bisa mendapatkan akses hasil UTBK dari LTMPT. Ya, jadi itu mekanisme yang kami gunakan. Nah, namun khusus untuk seleksi mandiri tadi, nanti halnya yang sama juga pada saat FSRD, ada hal yang ditambahkan. Kami akan jelaskan nanti. Baik, ini yang SNMPTN. Jadi seperti saya sampaikan di awal, bahwa di ITB ada dua mekanisme penerimaan, yaitu penerimaan di level fakultas, artinya mahasiswa SNMPTN itu akan diterima di level fakultas. Tetapi khusus untuk SNMPTN, ITB menyelenggarakan yang kita sebut sebagai jalur penerimaan peminatan. Apa yang dimaksud? Secara teknisnya, calon mahasiswa atau siswa SMA yang mendaftar ke ITB dan kemudian menginginkan masuk ke suatu prodi tertentu yang ditawarkan melalui program peminatan, maka siswa dapat memilihnya langsung. Apa artinya? Artinya nanti jika yang bersangkutan diterima melalui jalur penerimaan SNMPTN plus peminatan, maka mahasiswa tersebut akan langsung diterima di program studi tersebut. Nanti akan kami jelaskan apa maksud dari jalur peminatan. Kenapa ITB menyelenggarakan jalur peminatan ini. Baik, saya lanjutkan. Karena SNMPTN merupakan program seleksi mahasiswa yang dikelola oleh LTMPT, maka proses pendaftaran awalnya itu langsung ke LTMPT. Jadi langsung ke LTMPT. Nah, kalau seorang siswa menginginkan jalur peminatan, baru nanti kemudian mendaftarkan ke website kami. Jadi pendaftarannya prosesnya yang pertama adalah melalui website LTMPT, mendaftar SNMPTN. Tentu ini hanya khusus bagi siswa yang diizinkan, karena tidak seluruh siswa itu diizinkan mengikuti proses SNMPTN. Hanya 40% dari lulusan setiap SMA, ya 40% tertinggi yang diizinkan mengikuti SNMPTN. Nah, jadi kalau siswa diizinkan mengikuti SNMPTN, maka dan menginginkan masuk ke ITB melalui jalur SNMPTN, maka mendaftar melalui website LTMPT, dan kemudian memilih ITB dan fakultas yang diinginkan. Setelah dilakukan pendaftaran tersebut, kemudian siswa mendaftar ke website kami. Di sana sudah ada fasilitas pendaftaran nanti tentu sekarang belum dibuka. Siswa akan diminta memilih program studi yang diinginkan. Tentu pilihannya itu harus merupakan prodi yang dipilih di dalam fakultas yang sudah dia pilih di website LTMPT. Jadi misalnya begini, siswa menginginkan memilih jalur peminatan teknik fisika. Teknik fisika ini ada di Fakultas Teknologi Industri. Nah, pada saat mendaftar ke SNMPTN, maka siswa mendaftar ke FTI. FTI saja menunya di sana. Nanti kemudian setelah selesai proses pendaftaran di sana, baru mendaftar di tempat kami, memilih lagi menu, pilihannya adalah Fakultas FTI, lalu kemudian jalur peminatan teknik fisika. Nah, itu adalah proses kira-kira seperti itu. Nanti akan kami buatkan media-media yang lebih mudah dipahami, seperti menggunakan animasi atau dengan video, begitu sehingga siswa itu bisa memahami prosesnya dengan lebih jelas. Tentu tidak sekarang, tapi dalam waktu dekat kami akan coba buatkan media-media tersebut dan akan kami sebarkan melalui media yang tersedia yang kami miliki. Baik, kemudian ada suatu konsekuensi tentu, karena ini adalah suatu privilege.
di mana mahasiswa ITB itu bisa langsung masuk ke dalam prodi, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Jika mahasiswa diterima melalui program jalur peminatan, maka yang bersangkutan tidak lagi diizinkan pindah program studi. Ya, ini adalah hal yang khusus. Karena memang secara umum mahasiswa ITB itu diizinkan mengajukan pindah prodi, walaupun syaratnya cukup berat. Sangat berat bukan saya katakan, bukan cukup berat, tapi sangat berat. Jadi capaian belajarnya harus tinggi sekali dan memang harus diizinkan oleh prodi yang akan ditinggalkan dan yang akan menerima. Nah, khusus untuk yang jalur mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN jalur peminatan, maka mahasiswa tidak boleh pindah prodi karena ini sebuah konsekuensi. Anda sudah diberi privilege di awal, ya harus dimanfaatkan. Ya, jadi harus dipikirkan betul bahwa hal tersebut ada konsekuensinya. Baik, nah ini kira-kira persyaratan SNMPTN, di mana pilihannya ada yang FMIPA, SITH, ini adalah yang sains dan engineering. Di situ syaratnya adalah dari jurusan IPA. Ya. Saya tidak tahu menyebutnya jurusan atau apa dia sekarang mungkin atau program saya nggak tahu namanya IPA gitu ya. Lalu kemudian khusus untuk fakultas yang sekolah bisnis dan manajemen atau SBM, kami mengizinkan siswa dari IPA dan IPS. Lalu kemudian khusus lagi untuk yang FSRD, kami mengizinkan IPA, IPS dan bahasa. Ya, karena ini memang sifatnya khusus. Siswa harus memiliki suatu keterampilan khusus sehingga kami lebih fleksibel untuk menerima calon mahasiswa. Ya, lalu jalur peminatan apa saja yang kami tawarkan? Jalur peminatan yang kami tawarkan tahun ini itu adalah yang pertama program studi astronomi, kimia, meteorologi, oseanografi di kampus Ganesha, oseanografi di kampus Cirebon, teknik geofisika di kampus Ganesha, kemudian teknik geofisika di kampus Cirebon, teknik fisika, kemudian manajemen rekayasa, lalu kemudian teknik bioenergi dan kemurgi, teknik material, perencanaan wilayah dan kota di kampus Ganesha, perencanaan wilayah dan kota di Cirebon, teknik industri di Cirebon, dan yang terakhir kewirausahaan. Nah, inilah daftar program studi yang akan menawarkan jalur peminatan khusus di SNMPTN. Sekali lagi, ini hanya khusus di SNMPTN. Baik. Nah, program studi yang lain kami tidak menyediakan jalur peminatan. Nah, bagaimana dengan SBMPTN? Seperti saya jelaskan tadi, siswa harus melakukan ujian tertulis berbasis komputer atau disebut sebagai UTBK. Dan ini merupakan kegiatan yang dikelola oleh LTMPT. Tentu kami, ITB, sebagai salah satu anggota LTMPT, juga bertugas menyelenggarakan UTBK. Ini himbauan kami, supaya pandemi ini tidak terlalu lama. Kami mengharapkan seluruh siswa, sekali lagi, seluruh siswa yang nanti akan melakukan atau ingin melaksanakan UTBK, mohon melaksanakan di pusat UTBK terdekat dari rumah masing-masing. Ya, jadi di contoh misalnya di Jawa Barat ini yang menyelenggarakan mulai ada di Tasik, ya, di Bandung ada 3 lokasi, Unpad, ITB, 4 maaf, ITB, IKIP, Unpad, lalu kemudian lupa saya, yang di selatan ada satu lagi, lalu kemudian di Bogor ada, di Subang ada, ya. Jadi
mohon dicari lokasi terdekat dari rumah masing-masing. Ya, ini adalah tujuannya menghindari siswa itu harus bepergian dalam jarak jauh, terutama kalau harus menggunakan kendaraan umum. Ya, ini sama-sama usaha kita untuk mengurangi pengaruh pandemi supaya tidak terlalu panjang. Baik, lalu kemudian proses penerimaannya sama seperti halnya yang di SNMPTN, karena ini berbasis ujian UTBK. Ujian UTBK itu terdiri dari 2 jenis yang disebut sebagai UTBK Saintek dan UTBK Soshum. Nah, untuk Fakultas Sains dan Engineering itu syaratnya adalah harus mengikuti UTBK Saintek. Kemudian khusus untuk yang SBM, kami mengizinkan UTBK Soshum maupun Saintek. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, yang FSRD, ini juga sama. Jadi kemudian nanti dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ada di SBMPTN. Baik, nah ini yang terakhir, mungkin hal yang khusus yang hanya diselenggarakan di ITB, jadi mohon mendapatkan perhatian. Baik, jadi penerimaan seleksi mandiri ITB itu kami menggunakan proses penerimaan yang kami sebut sebagai jalur program studi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah siswa atau calon mahasiswa yang mendaftar melalui proses penerimaan seleksi mandiri ITB itu nanti akan langsung memilih program studi yang diinginkan. Jadi berbeda dengan yang SNMPTN dan SBMPTN yang hanya memilih fakultas, khusus untuk yang SM atau seleksi mandiri, itu siswa langsung memilih program studi. Ya, jadi nanti jika diterima melalui proses seleksi mandiri, maka mahasiswa tersebut akan langsung menjadi mahasiswa di prodi yang tempat dia diterima. Jadi itu yang membedakan antara SNMPTN dan SBMPTN dengan seleksi mandiri. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi di awal, kriteria yang kami gunakan itu adalah 2 atau persyaratan yang kami gunakan itu ada 2. Yang pertama, kami menggunakan kriteria capaian prestasi siswa di SMA. Artinya apa? Artinya kami nanti meminta siswa untuk mengunggah rapornya. Yang kedua adalah capaian hasil UTBK. Ya, jadi itu nanti wajib diunggah oleh siswa. Nah, khusus untuk yang FSRD, kami akan menyelenggarakan ujian keterampilan. Ya, jadi sekali lagi, kalau seleksi mandiri, FSRD, kami akan melakukan ujian keterampilan. Mekanismenya nanti akan kami atur. Tahun lalu kami menggunakan mekanisme ujiannya secara online. Jadi dengan menggunakan media seperti ini, Zoom begitu. Kemudian siswa diminta menghidupkan kameranya. Kemudian ada soal yang diberikan oleh panitia. Lalu kemudian siswa harus membuat karya sesuai dengan perintah dalam soal tersebut dalam waktu yang tertentu. Nah, ini mekanisme ujiannya kalau dilakukan online. Kalau tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi, kami melakukan ujiannya itu di ITB langsung. Kami akan melihat perkembangannya seperti apa. Tentu keputusan tidak bisa kami buat sekarang, karena semua sangat dinamis. Jadi pengumuman secara resmi itu adalah nanti kami sampaikan di website. Hanya kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu dan melihat tren tahun ini, kemungkinan besar kami masih akan melaksanakan menggunakan metode daring. Jadi itu adalah khusus untuk yang FSRD. Baik.
seluruh program studi di ITB akan menerima mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri, kecuali, sekali lagi, kecuali program studi yang ada di ITB kampus Cirebon. Mungkin ditanya kenapa alasannya. Alasannya adalah kami ingin memberikan insentif kepada ITB kampus Cirebon. Karena ini ITB kampus Cirebon ini adalah kampus yang termuda, dan kami memang punya tugas di sana untuk memperbesar akses pendidikan tinggi di sekitar Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu, dan sekitarnya. Maka kami tahun ini memiliki program insentif. Program insentifnya apa? Karena tidak ada melalui program seleksi mandiri. Ya. Nah, yang program studi yang lain, yang di luar ITB Kampus Cirebon, itu akan kami buka alokasi untuk seleksi mandiri. Tentu sebenarnya ada sebagian siswa, ya, atau calon mahasiswa yang menginginkan bisa langsung memilih di program studi. Ya, jadi itu juga sebenarnya suatu privilege lagi begitu ya. Jadi sama seperti jalur peminatan tadi. Ya, jalur peminat di SNMPTN. Ya, jadi untuk seleksi mandiri mahasiswa atau calon mahasiswa atau siswa itu memilih program studi. Baik. Nah, ini adalah program kami yang terbaru. ITB melihat kebutuhan yang besar dan perkembangan industri yang sangat cepat, dan kita punya potensi yang sangat besar di bidang informatika dan teknologi informasi, dan juga di bidang industri kreatif berbasis DKV atau desain komunikasi visual. Jadi dua bidang ini merupakan bidang yang dianggap oleh ITB membutuhkan percepatan jumlah lulusan dari ITB. Ya, ini berdasarkan data-data yang ada di lapangan. Perkembangan teknologi, perkembangan industri berbasis IT dan berbasis visual itu sangat cepat sekali. Oleh sebab itu, Ibu Rektor, Bu Reni memutuskan ITB membuka tambahan kelas. Status kelas ini merupakan kelas paralel dari program studi yang sama yang diselenggarakan di ITB Kampus Ganesha. Jadi hanya lokasinya yang pindah. Bukan pindah, maaf, terpisah. Walaupun demikian, kami punya suatu target tambahan. Jadi ini tidak hanya sekedar sama program studinya, tetapi ada kekhasan yang akan dikembangkan di sana. ITB punya cita-cita besar di sana, bahwa kami menginginkan suatu pendidikan yang berbasis kolaborasi. Jadi kami menginginkan program studi ini menjadi katalisatornya. Mungkin bukan katalis, karena dia juga menjadi pelaksana. Jadi motor awal, begitu, supaya ITB Kampus Jatinangor akan menjadi titik awal bagaimana antar program studi itu saling berkolaborasi. Seperti sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, untuk yang DKV, mereka akan punya program khusus yang mereka sebut sebagai DKV narasi visual digital. Jadi misalnya seperti animasi, games, ya, dan produk-produk lain yang berbasis, jadi produk visual, produk kreatif visual berbasis digital,
Itu akan menjadi penguatan di sana. Tentu ini menjadi hal yang sangat selaras dengan kalau kita mengembangkan bidang informatika dan bidang IT, ya, sistem dan teknologi informasi. Oleh sebab itu, nanti dalam pelaksanaannya, kami mengharapkan atau kami merencanakan, kami membuat program, mereka akan membuat kolaborasi. Sehingga yang dihasilkan adalah alumni-alumni yang tidak hanya fokus pada bidang dia, jadi kalau misalnya DKV ya hanya mengenal DKV saja, tetapi dia seorang DKV yang alumni DKV yang mengenal bidang digital, bidang IT-nya. Mungkin sudah sangat umum kita mengenal bagaimana perkembangan games, contohnya games online, itu bisnis besar. Ya. Kalau orang hanya berbasis DKV saja, tentu dia akan kesulitan untuk membuat menjadi produk yang berbasis IT. Tetapi kalau seorang ahli DKV yang sudah punya pengetahuan dasar atau paling tidak mengenal secara baik tentang dunia IT, maka untuk merealisasikannya menjadi produk berbasis IT akan lebih mudah. Atau paling tidak, mereka sudah punya kontak, sudah punya network. Itu yang kami harapkan. Kedepannya mudah-mudahan ini bisa menjadi, kalau kalimatnya agak bombastisnya adalah Silicon Valley-nya, Jatinangor Valley nanti. Ya, jadi mudah-mudahan ini menjadi titik awal. Teman-teman dari STI dan IF menyebutnya sebagai industri sistem software. Ya. Nah, kemudian, karena kan tadi saya sebutkan bahwa ketiga program studi tersebut merupakan kelas paralel, maka nanti pada saat mengikuti seleksi mandiri, kami akan berbasis pada minat dan kapasitas. Jadi pada saat mendaftar, calon mahasiswa menentukan pilihan, mana yang akan diinginkan. Apakah ingin di kelas Ganesha, ataukah di kelas Jatinangor. Dengan dua program penguatan yang berbeda. Nah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi bagaimana antara minat dan kapasitas. Kalau minat dan kapasitas cocok, ya sudah, langsung diterima sesuai kapasitas masing-masing. Tetapi kalau nanti ada perbedaan, maka kami akan olah kembali, sehingga prosesnya adalah yang ada pemindahan lah, kurang lebih seperti itu. Sama seperti proses kalau pemilihan program studi waktu di level fakultas. Nah, kira-kira prosesnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah kelas paralel dari program studi yang ada di ITB kampus Ganesha. Saya gembira sekali karena kedua fakultas ini sudah sangat semangat, ya, sudah mempersiapkan diri seluruh sumber daya yang dimiliki sudah sangat kuat sekali hubungannya begitu. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan program studi yang saling berkolaborasi untuk menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. Bukan hanya lulusan yang hanya memahami bidangnya dia sendiri, tetapi juga menyangkut bidang yang lain. Tadi Pak Jaka menyebutkan industri berbasis industri 4.0. Ya, itu mau tidak mau, suka tidak suka, IT adalah fondasinya. Jadi kami nanti mengharapkan seluruh program studi yang ada di Jatinangor bisa berkolaborasi dan menuju industri 4.0, mendukung industri 4.0. Baik. Nah, lalu kemudian syarat khusus seleksi mandiri ITB, yang pertama adalah ada kesesuaian nilai UTBK dengan fakultas yang dipilih. Jadi contoh misalnya untuk sains dan engineering, wajib memiliki nilai UTBK Saintek. Namun untuk yang FSRD, maaf saya kurang ini kalimatnya, bisa melalui yang SOSUM. Kemudian juga ada syarat buta warna pada beberapa fakultas, contoh misalnya FMIPA untuk yang kimia, astronomi, ya saya juga tidak hafal semuanya, tapi nanti bisa dilihat di
website kami, ya, di laman kami itu ada jelaskan syarat-syarat buta warna, ya, syarat-syarat tidak diizinkan buta warna untuk prodi-prodi tertentu. Ya. Lalu kemudian syarat administratifnya, yang pertama adalah calon mahasiswa atau siswa itu merupakan lulusan SMA atau MA program IPA atau IPS, tergantung dari fakultas prodi yang diinginkan. Kemudian dia lulus di tahun 2021 dan memiliki UTBK tahun 2021. Yang kedua, kami masih mengizinkan alumni tahun 2020, namun UTBK-nya tahun 2021. Atau alumni tahun 2019 dengan memiliki UTBK tahun 2021. Jadi itu syarat administratif jika ada alumni tahun 2020 atau tahun 2019 untuk mengikuti seleksi mandiri ITB. Nah, selain dari kelas yang tadi saya jelaskan, kami menyebutnya kelas itu kelas reguler. Kelas reguler itu artinya memang kelas yang berjalan setiap tahun dan sudah berjalan sebelumnya dan akan berjalan seterusnya. Nah, sekarang kami ada kelas yang kami sebut sebagai non-reguler. Kami memang masih menggolongkan kelas internasional sebagai non-reguler. Kita sebut sebagai kelas internasional. Apa itu kelas internasional? Kelas internasional di ITB itu kami punya tujuan awal. Jadi punya apa? Pada saat kami membuat program ini, kami punya dasar pemikiran awal. Yang pertama, kami ingin memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas kepada warga negara asing. Mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok WNA perlu untuk kita? Ya perlu. Karena kalau kita ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, maka kita tidak boleh lagi kacamata kuda, hanya kita yang paling baik. Kita perlu resource dari manapun. Dan itu sebenarnya terjadi di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Kita berkolaborasi tidak hanya sekedar sesama perguruan tinggi di Indonesia, tapi juga perguruan tinggi luar negeri. Itu termasuk dengan menerima juga mahasiswa dari luar negeri. Jadi kami menerima WNA di sana. Yang kemudian yang kedua adalah putra-putri warga Indonesia yang menempuh pendidikan menengah di luar negeri dengan kurikulum internasional. Saya kira kita punya banyak warga negara Indonesia yang menjadi ekspatriat di luar negeri, bekerja di luar negeri, dan keluarganya itu ikut. Dan kemudian putra-putrinya juga bersekolah di sana. Namun pada saat menempuh pendidikan tinggi, keluarga tersebut menginginkan putra-putrinya ingin bersekolah atau menempuh pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satu hambatan utama untuk mereka itu adalah mereka tidak menggunakan kurikulum nasional. Kalau mereka tidak menggunakan kurikulum nasional, maka tidak bisa mengikuti SNMPTN maupun SBMPTN. Karena berbeda. Nah, tentu ini kan menjadi kesulitan mereka. Nah, kami ingin memfasilitasi itu. Nah, yang ketiga juga mungkin ada faktor bahasa. Mereka sudah terbiasa dengan bahasa asing, biasanya digunakan bahasa Inggris. Jadi kalau harus masuk kelas reguler, padahal mereka terbiasa dengan komunikasi bahasa Inggris, tentu mereka harus belajar dulu, walaupun mereka putra-putri dari warga negara Indonesia. Ya. Nah, yang ketiga adalah siswa-siswi Indonesia yang menempuh pendidikan di Indonesia, namun di sekolah menengah internasional, yang kurikulumnya adalah kurikulum internasional atau hybrid, artinya gabungan antara internasional dengan kurikulum nasional. Yang terakhir, itu adalah kami ingin fasilitasi siswa-siswi Indonesia dari SMA dengan kurikulum nasional, namun ingin mendapatkan pengalaman internasional. Karena memang nanti kami punya program di mana mahasiswa kelas internasional itu akan punya pengalaman internasional. Kami akan berikan kesempatan. Ini adalah hal yang khusus, yang spesial, yang diselenggarakan di kelas internasional.
ya, yang tidak selalu bisa didapatkan di kelas reguler. Nah, pembukaan kelas internasional ini juga menumbuhkan, kami harapkan bisa menumbuhkan atmosfer internasional di ITB. Kenapa? Karena kami mengharapkan seluruh mahasiswa, termasuk dosen juga, pada saat berkomunikasi ya, antar mereka, antara mahasiswa internasional, kelas internasional dengan antar mahasiswa kelas internasional, maupun antara mahasiswa internasional dengan dosennya, maupun dengan temannya yang dari kelas reguler, kami mengharapkan mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ini saling pembelajaran. Ya. Mahasiswa kami rata-rata sangat bagus sekali bahasa Inggrisnya. Sangat bagus sekali. Saya kira putra-putri kita ini sekarang perkembangan bahasa Inggrisnya luar biasa. Namun kan tetap harus dilatih. Ya. Pembiasaan itu penting. Nah, itulah yang kami ingin tumbuhkan. Yang terakhir tadi saya sampaikan, kita juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa kelas internasional untuk memiliki pengalaman belajar di luar negeri. Kami punya banyak partner yang bersedia menjadi partner kami untuk menerima mahasiswa kami dalam berbagai program. Nah, ini adalah dasar mengapa kami membuka kelas internasional. Apa yang kami tawarkan? Yang kami tawarkan yang pertama adalah pengajaran dalam bahasa Inggris, termasuk komunikasi di luar kelas. Ya. Jadi kami meminta mereka pada saat berkomunikasi, ya cobalah pakai bahasa Inggris. Memang kami juga punya beberapa mahasiswa asing yang juga ingin belajar bahasa Indonesia, maka kadang-kadang bahasa Sunda. Tapi dalam kehidupan dalam kampus, kami mengharapkan mereka juga bisa menularkan atau bisa memberikan pembiasaan kepada teman-temannya untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama. Jadi pengajaran dalam bahasa Inggris. Yang kedua adalah kita akan menyediakan dosen tamu ya, dari perguruan tinggi yang sudah kami kenal baik. Artinya memang recognize, artinya memang selevel dengan ITB atau lebih tinggi. Jadi kami mengharapkan, kami akan meminta program studi yang menyelenggarakan kelas internasional itu mengundang dosen tamu, memberikan kuliah kepada mereka. Walaupun materi tersebut sebenarnya bisa diselenggarakan oleh dosen kita, tetapi kita ingin mendapatkan atau memberikan pengalaman baru kepada mahasiswa kita. Ya. Dalam belajar menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian yang terakhir, kami ingin memberikan pengalaman kepada mahasiswa kita untuk mendapatkan pengalaman pendidikan di luar negeri. Yang pertama, yang paling mudah adalah menggunakan student exchange. Apa itu student exchange? Pertukaran mahasiswa. Jadi, program ini kami buat untuk memberi kesempatan mahasiswa kita, mahasiswa kami, mahasiswa ITB, menempuh 1 semester atau 2 semester di perguruan tinggi luar negeri yang menjadi partner kami. Jadi ini adalah suatu keuntungan tambahan. Nah, ada juga program studi yang sudah sampai menawarkan, yang sudah menawarkan double degree. Sudah menawarkan double degree. Artinya apa? Artinya dari program studi tersebut akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi asing, perguruan tinggi luar negeri, dan nanti setelah menyelesaikan program pendidikan, maka alumni akan punya 2 ijazah, 2 gelar, yang berasal dari ITB dan yang berasal dari universitas partner kami. Ini adalah suatu keuntungan lagi. Banyak program studi yang sudah punya kemampuan, punya partner yang sangat baik, begitu ya, yang menurut saya kualitasnya sangat bagus, gitu. Well recognized di luar negeri, di dunia internasional, di dunia pendidikan internasional. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kami tawarkan. Nah, itu adalah kelas internasional. Persyaratan umumnya sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama, kami meminta ijazah, atau kalau misalnya belum mendapatkan ijazah, surat keterangan lulus,
atau surat keterangan akan lulus juga bisa, ya. Karena memang kalender akademik itu kan berbeda-beda. Jadi kami memberikan fleksibilitas. Lalu kemudian yang kedua adalah rapor. Jadi kami meminta rapor, walaupun itu rapor versi luar negeri, tapi kami minta nanti kami akan olah datanya. Lalu kemudian karena ini akan disampaikan dalam bahasa Inggris, maka harus punya level kemampuan berbahasa Inggris yang memadai atau yang baik. Ya. Jadi mereka harus bisa melalui tes TOEFL, atau bisa menggunakan tes IELTS, ILPT, TOEIC, dan lainnya. Nanti kami akan berikan informasi lebih detail di website kami. Dan berapa passing grade atau berapa batas minimal yang diizinkan ya untuk mendaftar di kelas internasional di ITB. Nah, karena ini rata-rata adalah kami mengharapkan dari bisa dari luar negeri atau bisa dari dalam negeri kurikulum internasional, maka kami juga meminta nilai SET-nya atau ujian yang sejenis. Nanti akan kami jelaskan juga apa ujian yang sejenis dengan SET. Karena sekarang ini sudah berkembang beberapa metode ujian yang tidak hanya SET. Nanti kami akan jelaskan. Ya. Lalu terakhir tentu identitas diri, bisa paspor, akta kelahiran, dan seterusnya. Itu syarat umumnya. Program studi yang sekarang sudah ditawarkan di kelas internasional di ITB tahun 2021 adalah yang pertama, Sains dan Teknologi Farmasi, Farmasi Klinik dan Komunitas, Manajemen Bisnis Internasional, Teknik Mesin, Teknik Dirgantara, Teknik Kimia, dan Teknik Lingkungan. Nah, ini adalah program studi yang sudah menyelenggarakan kelas internasional. Nah, sekarang ini mungkin info yang paling ditunggu-tunggu oleh khalayak ramai. Berapa kuota penerimaan mahasiswa baru ITB? Baik, saya hanya menjelaskan secara global dulu sekali lagi, karena kami harus tunduk kepada aturan yang dibuat oleh LTMPT begitu. Berapa jumlahnya ya hanya baru total saja, belum sampai ke kuota-kuotanya. Nah, kira-kira yang akan kami sampaikan adalah perkiraan yang bukan perkiraan, maaf, rencana penerimaan mahasiswa baru kami tahun 2021 program sarjana itu adalah sejumlah 4.620. Komposisinya 40% melalui jalur SNMPTN, 30% SBMPTN, dan 30% melalui jalur seleksi mandiri ITB. Ya, jadi kenapa kami memilih ini? Ya kembali lagi, karena kami PTN, maka kami harus mengikuti regulasi atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ada syarat-syarat di mana harus kami patuhi. Contoh misalnya seleksi mandiri itu tidak boleh lebih dari 50%. Nah, kami mengambil angka 30%. Itu salah satu kenapa alasan pemilihan itu. Jadi ada peraturan yang sudah dibuat dan kami harus mematuhi peraturan tersebut. Ya, jadi mohon dipahami, ini adalah berdasarkan peraturan yang kami ikuti, yang sudah digariskan oleh pemerintah. Karena kami adalah PTN, tentu kami punya aturan yang harus mengikuti peraturan dari Kemendikbud. Nah, ini kira-kira kuota totalnya ya dari 4.620. Nanti ini akan kami publish di website kami dan juga bisa diakses di LTMPT. Nah, yang terakhir adalah biaya pendidikan dan beasiswa. Jadi sebelum saya menyampaikan masalah nilai dari atau angka berapa biaya pendidikan di ITB, kami ingin sampaikan dulu beberapa dasar pemikiran atau dasar yang menjadi dasar keputusan kami, dasar pengambilan keputusan kami. Yang pertama adalah ITB itu
wajib menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Jadi bukan hanya pendidikan yang asal jadi, bukan. ITB punya target minimal, di mana kami ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Nah, mohon dipahami, ini adalah target dari ITB, tugas dari ITB, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas. Namun demikian, ITB juga memikirkan bahwa biaya pendidikannya harus terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Biaya pendidikan yang akan dibayar atau akan diselenggarakan oleh ITB itu harus mampu dibayar oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, harus punya konsep adil bagi seluruh kalangan. Apa yang kami maksud di sini? Yang kami maksud di sini adalah bahwa ini tidak hanya berpihak kepada yang berpunya saja, tapi juga tidak hanya berpihak kepada yang tidak punya saja, tetapi seluruhnya. Artinya apa? Nah, ini yang terakhir. Suportif kepada masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi, suportif kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga ITB nanti akan sudah menentukan berapa biaya pendidikan setiap jalur penerimaan. Dan itu sudah kami pikirkan masak-masak, dan kami sudah kombinasikan antara siapa yang butuh support, siapa yang bisa mensupport, dan sumber-sumber pendanaan lain yang didapat dari ITB. Karena UKT atau uang kuliah tunggal itu bukan satu-satunya penerimaan ITB. Itu hanya sebagian saja. Tapi tentu itu suatu komponen yang penting. Jadi tidak mungkin kami menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi dengan anggaran yang selalu kurang. Ya, jadi mohon itu menjadi perhatian masyarakat semua bahwa ITB harus menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, namun tetap bisa berpihak kepada seluruh kalangan. Baik, saya akan tunjukkan. Sebenarnya ini sudah menjadi informasi umum, namun kami akan menegaskan kembali. Ini adalah biaya UKT yang akan kami berlakukan di tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Rektor tahun 2020. Untuk yang SNMPTN dan SBMPTN itu 12,5 juta per semester. Itu adalah UKT SNMPTN dan SBMPTN. Untuk yang seleksi mandiri, maaf saya tambahkan, khusus untuk yang Fakultas Sains dan Teknologi dan Teknik, yang saya dari kelewat. Untuk yang seleksi mandiri itu 25 juta per semester, dan kami meminta ada iuran pengembangan institusi. Setiap yang diterima dan mendaftar ulang, kami minta minimumnya adalah 25 juta. Ya, kemudian untuk yang dari fakultas atau sekolah bisnis dan manajemen, untuk yang jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah 20 juta. Kemudian untuk yang seleksi mandiri 25 juta. Dan ada permintaan iuran pengembangan institusi minimal 40 juta. Ini adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang kami tetapkan. Baik, kemudian bagaimana untuk yang kelas internasional? Kelas internasional adalah untuk yang WNI atau warga negara Indonesia, itu adalah 30 juta per semester. Kemudian kami meminta ada iuran pengembangan institusi 60 juta. Sedangkan untuk yang sains dan bisnis, WNI 40 juta, dan iuran institusi, pengembangan institusi 80 juta. Mungkin saya tambahkan, iuran pengembangan institusi hanya satu kali dibayarkan. Hanya satu kali dibayarkan. Jadi pada saat pendaftaran ulang.
Jadi tidak ditarik di setiap semester atau setiap tahun, hanya 1 kali pada saat mendaftar ulang. Nah, ini adalah UKT atau pemberlakuan UKT yang kami kenakan kepada mahasiswa kami. Tentu memang sesuai dengan peraturan pemerintah, kami juga punya UKT di bawah UKT yang saya tunjukkan hari ini. Ada 5 golongan. Sebagai contoh misalnya, mahasiswa yang diterima di perguruan di ITB yang memiliki KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, maka secara otomatis akan kami kenakan UKT 0. Jadi kalau ada calon mahasiswa ya mengikuti seleksi di ITB, di seleksi manapun, sekali lagi di seleksi manapun, apakah SNMPTN, SBMPTN, ataupun seleksi mandiri, kalau punya KIPK, maka secara otomatis kami akan melakukan UKT 0. Nah, itu mekanisme yang kami buat. Dan masih ada mekanisme-mekanisme lain, tetapi mohon ini berbasis kebutuhan dan berbasis kemampuan. Kebutuhan maksudnya bagaimana? Kami akan mendahulukan keluarga mahasiswa yang memang betul-betul membutuhkan. Jadi prioritasnya itu dari yang bawah dulu. Batasnya di mana? Batasnya adalah di kemampuan kami. Tentu ITB tidak bisa memberikan seluruh solusinya, namun ITB bisa menjanjikan bahwa kami akan menjamin kelangsungan pendidikan dari mahasiswa yang sudah diterima di ITB. Hanya memang biaya pendidikan itu sesuatu hal yang sifatnya wajib bagi mahasiswa sesuai dengan keputusan yang sudah kami buat. Nah, itu pemberlakuan UKT. Baik, terakhir adalah jadwalnya. Kapan jadwalnya? Memang ini masih ada yang sifatnya tentatif karena akan tergantung dari situasi. Contoh misalnya kalau SNMPTN sekarang sudah mulai proses di PDSS, bulan depan akan mulai penerimaan. Bapak Ibu atau rekan-rekan atau adik-adik semua bisa melihat di websitenya ltmpt.ac.id. SBMPTN juga demikian. Silahkan mengakses laman LTMPT yaitu di ltmpt.ac.id. Seleksi mandiri ini harus, sekali lagi, harus kami laksanakan setelah SBMPTN. Nah, ini peraturan juga dari pemerintah. Jadi mungkin banyak bertanya, kenapa kok ITB menyelenggarakan seleksi mandiri terlambat sekali? Bukan terlambat, memang kami mematuhi aturan. Peraturannya ada, bahwa penyelenggaraan seleksi di luar atau selain SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan setelah SBMPTN. Nah, ini sebagai informasi saja. Jadi bukan kami terlambat, bukan. Kami mematuhi peraturan. Baik. Kemudian khusus untuk yang kelas internasional, karena ini memang seleksinya bukan untuk yang kurikulum nasional, maka kami diizinkan menyelenggarakan sebelum SBMPTN, karena kurikulumnya berbeda. Ya, jadi dan memang jumlahnya juga tidak banyak dan tidak akan mengurangi jumlah kapasitas yang reguler. Nah, untuk yang kelas internasional, kami membagi 3 gelombang. Sementara ini kami buat di 3 gelombang, karena tahun lalu kami ada penambahan karena memang situasi pandemi yang tiba-tiba terjadi dan kami harus menyesuaikan seluruhnya. Kalau masih ingat, di bulan Maret itu UTBK akhirnya diundur dan seterusnya, gitu. Jadi membuat jadwal itu menjadi kacau, gitu. Sehingga kami ada penambahan atau durasi pendaftaran. Mungkin kalau Bapak Ibu atau adik-adik sekalian bertanya ke putra-putrinya yang ada di ITB, yang di tingkat 1, yang tahun pertama, itu mereka kuliahnya pun lebih akhir dibandingkan yang kakak kelasnya, yaitu karena masalah jadwal tadi, pandemi tadi, karena
Nah, yang ini kami jadwalkan seperti ini. Karena biasanya kalender akademik ini akan diawali di bulan Agustus. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang sudah kami buat. Mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang sudah kami buat. Baik, ini adalah alamat kontak yang nanti bisa diakses. Nanti ada di website di admission ITB ACID atau admission.itb.ac.id. Ya, itu website yang saya kira cukup atau sangat nanti akan sangat komunikatif. Tentu mohon maaf saat ini masih dalam proses melengkapi. Ya. Namun informasi-informasi secara umum mengenai misalnya program studi atau fakultas itu sudah cukup atau sudah sangat lengkap di sana, dan adik-adik sekalian jika ingin mempelajari setiap prodi yang diinginkan itu bisa mulai mengakses website tersebut. Tetapi untuk yang informasi-informasi yang khusus terutama berkaitan dengan seleksi mandiri dan kelas internasional, kami masih melakukan update ya. Nanti kami akan terus kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian perkembangannya ya. Jadi silakan diakses di sana, dan itu merupakan informasi resmi kami. Informasi resmi kami hanya ada di sana. Untuk yang SNMPTN dan SBMPTN referensinya di websitenya LTMPT. Nah, kira-kira itu yang akan yang ingin saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjadi informasi yang baik bagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang tahun ini ingin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di ITB. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Arief yang tentunya sudah menjelaskan secara detail terkait informasi mengenai mekanisme dan juga program, mengenai informasi saringan masuk mahasiswa ITB 2021. Dan di kesempatan kali ini masih bersama Bapak Arief tentunya kita akan membuka sesi Q&A. Sebelumnya saya akan menyapa dulu rekan-rekan media yang baru saja tergabung, dan juga Ibu Bapak tidak lupa juga saya menghimbau bagi para adik-adik apabila masih banyak sekali pertanyaan, inilah waktunya. Semuanya bisa melakukan sesi tanya jawab ini melalui live chat di YouTube dan juga fitur Q&A di Zoom. Dan sudah ada pertanyaan pertama nih Pak Arief. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ini datang dari Aisyah Nurjana. Yang ditanyakan adalah jalur peminatan yang ditawarkan di SBMPTN apakah sama dengan yang ditawarkan di SNMPTN? Baik, silakan Pak. Sudah saya jelaskan sebenarnya. Jadi kuotanya itu 40% di SNMPTN, 30% di SBMPTN. Jadi alokasinya berbeda. Namun setiap fakultas itu akan punya alokasi yang bervariasi. Jadi 40%, 30%, 30% itu adalah secara total. Artinya dari total mahasiswa yang kami terima, itu 40% akan diterima oleh SNMPTN, 30% di SBMPTN, dan 30% di seleksi mandiri. Nah, nanti secara detailnya per fakultas, sekali lagi karena kami harus mengikuti aturan dari LTMPT, kami akan umumkan setelah nanti diizinkan. Nah, kira-kira begitulah jawabnya. Tapi secara prinsip kami akan umumkan itu, dan biasanya seperti tahun-tahun sebelumnya, siswa bisa mengakses melalui websitenya LTMPT. Berapa kuota per fakultas di tempat kami. Karena itu nanti informasi akan kami berikan kepada LTMPT. Begitu jawab saya. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Fikri Alamsyah. Kapan terakhir daftar lewat SNMPTN? Barangkali bisa dijelaskan Bapak. Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Saya ngundang Pak Irfan ini karena Pak Irfan ini jagoannya penerimaan. Silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Arief. Baik, untuk jadwal SNMPTN sekarang sedang berlangsung kegiatan PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Setelah PDSS berakhir, maka siswa yang diperkenankan untuk mendaftar SNMPTN
itu akan mulai melakukan pendaftaran peserta SNMPTN dalam artian memilih program studi dan perguruan tinggi yang ingin dituju mulai tanggal 8 Februari sampai dengan 15 Februari sampai dengan tanggal 24 Februari. Jadi masa pendaftaran terakhir SNMPTN adalah tanggal 24 Februari. Baik, mungkin itu bisa sedikit membantu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Sekali lagi, di tanggal 24 Februari 2021 ini ya Pak ya? Baik, dan kita langsung saja menyapa Heri Devrizal. Heri Devrizal bertanya ini Pak, saya ingin mendapatkan informasi penerimaan mandiri, apakah dibatasi umur dan tahun kelulusan dari SMA? Silakan. Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti yang tadi sebenarnya sudah disampaikan di paparan sebelumnya oleh Pak Arief, maka untuk penerimaan seleksi mandiri itu dibatasi memang untuk tahun ijazah 2020, kemudian alumni tahun 2021 ya, kemudian alumni tahun 2020 dan alumni tahun 2019. Untuk setiap kategori ini harus memiliki nilai UTBK tahun 2021. Jadi paling tua adalah yang alumni tahun 2019. Jadi harus memiliki ijazah tahun 2019 atau sebelum sesudahnya. Mungkin jangan tua lah, yang paling akhir lah gitu, jangan. Ya, mungkin seperti itu Pak. Yang fresh ya Pak ya, seperti website kali ini ya Pak. Baik, terima kasih. Dan ada pertanyaan dari Maulana M. Yusuf di Bogor. Kenapa Pak biomedis tidak ada di permintaan, maksudnya di peminatan SNMPTN untuk tahun ini? Bagaimana ini Pak? Baik, saya jawab. Jadi memang tahun ini biomedis tidak menawarkan melalui jalur peminatan, namun biomedis akan ada di seleksi mandiri. Jadi ada jalur program studi, namun melalui jalur seleksi mandiri. Jadi ini memang policy kami tahun ini. Kalau alasannya kenapa? Ya salah satunya karena memang program studi ini sudah cukup berkembang dengan baik. Ya. Mungkin kalau saya sedikit flashback ya, sedikit cerita balik dari kenapa peminatan itu kami selenggarakan. Jadi jalur peminatan itu kami selenggarakan dasarnya atau alasannya itu adalah ITB ingin mengembangkan atau masih ITB ingin mensupport berbagai program studi yang sebenarnya sangat penting bagi perkembangan Indonesia, baik di ilmu pengetahuan maupun di industri, namun mungkin di kalangan masyarakat tidak terlalu populer. Nah, itulah sebabnya kami memberikan insentif dalam bentuk jalur peminatan. Nah, sekarang bidang biomedik itu sudah sangat berkembang sekali. Ya. Mungkin yang paling fenomenal terakhir kalau adik-adik atau Bapak Ibu sekalian mengikuti berita, ITB produknya ada yang di ventilatornya diproduksi oleh Panasonic. Nah, itu adalah salah satu produk dari biomedik, begitu ya. Walaupun tidak langsung dari prodi biomedik, tapi merupakan salah satu produk dari biomedik, begitu. Nah, itu sebabnya kenapa kami tidak mengambil jalur peminatan. Begitu jawabnya. Kasih. Apakah untuk SMK bisa masuk jurusan TI? Berhubung saya jurusan TKJ dan bagaimana detail scholarship? Berharap ada untuk saya, katanya begitu. Terima kasih. Baik, silakan Bapak. Pak Irfan, yang SMK. Baik Pak. Jadi untuk sementara ini memang belum ada informasi lebih lanjut mengenai SMK di SBMPTN. Tapi perlu saya jelaskan bahwa sesuai ketentuan, ITB itu menerima mahasiswa melalui 3 jalur, SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Untuk pelaksanaan SNMPTN dan seleksi mandiri, karena memang seleksi dilakukan berdasarkan salah satunya adalah nilai raport, maka ITB memang membatasi calon mahasiswa, di mana untuk
masuk ke fakultas atau sekolah atau program studi yang sifatnya sains dan teknik, itu SMK tidak dapat mendaftar. Hanya dapat mendaftar bila calon mahasiswa berasal dari SMA IPA. Sementara untuk bidang SBM atau Sekolah Bisnis dan Manajemen, serta Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu dibatasi untuk SMA bidang IPA dan IPS, dengan tambahan pada Fakultas Seni Rupa dan Desain bidang bahasa. Untuk SBMPTN, di tahun 2020, terkait adanya pandemi dan perubahan pola pelaksanaan UTBK, maka diberlakukan oleh LTMPT pembatasan bidang studi untuk peserta SBMPTN yang memilih program-program studi tertentu, termasuk program-program studi yang ada di ITB, di mana pemberlakuan pembatasan tersebut sama dengan pemberlakuan batasan yang diterapkan di SNMPTN. Namun untuk tahun ini belum dapat kami sampaikan karena memang belum ada informasi mengenai pembatasan atau persyaratan tersebut dari LTMPT. Mungkin Pak Arief bisa ada yang ditambahkan? Ya, baik. Jadi prinsipnya begini, seperti saya sampaikan, ITB itu anggota dari LTMPT. Jadi kami harus tunduk dengan aturan yang dibuat bersama. Jadi LTMPT itu kan punya anggota 70 sekian PTN. Mungkin sekarang tambah karena ada Politeknik juga. Dan mereka sudah membuat aturan bersama lah, begitu. Jadi yang membuat peraturan sebenarnya bukan ITB saja, bukan. Tetapi ini adalah konsorsium, ini adalah anggotanya dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan kesepakatan itulah yang kami jadikan acuan, gitu. Nah, lalu kemudian kalau adik-adik SMK merasa misalnya kenapa tidak bisa masuk ITB, ya memang secara pola pendidikannya adik-adik SMK itu kan sebenarnya lebih diarahkan menuju ke ilmu terapan, ya. Jadi bisa ke politeknik, gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang sudah by design lah, sudah didesain di awal, ya. Jadi kalau adik-adik ya itu suatu keputusan, ya. Kalau sudah memutuskan di SMK, ya artinya nanti harus melalui jalur yang ilmu terapan. Kira-kira begitu. Jadi itu jawaban dari kami. Terima kasih. Maaf, belum mendengar. Maaf, belum terdengar. Oke, saya jawab yang dari Kompas dulu aja ya. Ini ada pertanyaan dari Kompas, saya baca di chatnya. Peminatan prodi, apakah ada perbedaan tawaran peminatan tahun 2021 sebelumnya di luar biomedik sebenarnya? Apakah ada target khusus dari tawaran peminatan? Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, peminatan itu tujuan kami adalah untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tertentu. Ya, yang kami melihat ini adalah beberapa bidang atau banyak bidang yang memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dan kita memberikan dukungan kepada program tersebut begitu. Jadi itu targetnya begitu. Contoh saya ambil contoh misalnya astronomi. Astronomi itu kan sebenarnya bidang yang mohon maaf bukan apa-apa tapi kan sangat jarang orang yang berminat gitu ya. Jadi memang sangat spesifik, tetapi untuk pembangunan Indonesia jangka panjang kita membutuhkan ahli-ahli astronomi begitu. Nah itulah halnya kenapa kami memberikan jalur peminatan ya. Jadi beberapa bidang lain juga hal yang sama begitu. Lalu kemudian dari kuota 4.000 sekian penurunan atau penambahan dari angka ini apa alasannya? Baik, kalau 4.200 sekian ini kira-kira ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Ya memang kami tidak bisa menaikkan kapasitas secara besar karena kampus kami di Ganesha sudah overcrowded malahan kalau boleh disampaikan itu ya. Jadi kami tidak bisa menambah jumlah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah penambahannya tetap bertambah pada dasarnya. Lalu pertanyaan ketiga, apakah UKT tadi dari Kemendikbud sendiri tahun lalu sudah mengeluarkan kebijakan keringanan? Ya, betul. Ya. Kami juga ada mekanisme itu, nanti akan di peraturan akademik kami juga sudah ada di sana bahwa mahasiswa itu bisa mengajukan keringanan UKT. Tapi saya sampaikan itu semua berbasis kebutuhan, jadi bukan pasti otomatis akan diterima gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan dari mahasiswa tersebut. Silakan Bu Moderator. Iya, baik.
Terima kasih rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Tadi sudah hadir ya Pak ya, dari detik.com, kemudian dari Tempo, dan juga adik-adik. Tentunya semuanya berharap menjadi keluarga besar Institut Teknologi Bandung dengan penjelasan yang sangat lengkap, dan mudah-mudahan semua pertanyaan bisa terjawab dengan sempurna. Dan saya di sini mau mencoba mengingatkan ya Pak ya, untuk nanti informasi lebih lengkapnya bisa langsung saja tinggal mengunjungi admission.itb.ac.id. Baik, kira-kira barangkali ada pertanyaan lagi, bisa kita lihat. Masih dari siswa, ini sebenarnya dari Yusef Ridwan, ya, dan bertanya, apakah calon mahasiswa yang mendaftar dengan KIP kuliah selain mendapatkan UKT 0, apakah diwajibkan membayar iuran pembangunan, Pak? Barangkali ini pertanyaan terakhir berarti ya. Rp0. Nah, ya tentu kami tidak akan menarik biaya iuran pengembangan institusi, karena itu memang hak dari mahasiswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah, ya. Jadi itu hak itu. Jadi kami tidak akan menarik. Jadi itu adalah sudah akan free, begitu. Penegasan saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Dan masih ada kesempatan bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung. Kami persilakan terkait mekanisme dan program saringan masuk ITB 2021. Iya, dan kami akan menyapa Bapak Anwar dari Tempo. Terima kasih. Ada pertanyaan ini Pak, mengenai 5 golongan berapa saja untuk SNMPTN, SNMPTN, dan SBMPTN. Barangkali bisa dijelaskan secara ringkas. Lupa angkanya, tapi nanti kami bisa informasikan langsung kepada Pak Anwar ya. Nanti setelah acara ini, silahkan nanti kontak dengan Humas. Kami ada peraturan rektor yang menyebutkan berapa nilai UKT per golongan. Jadi ada 5 golongan. Tadi saya sebut. Saya hanya hafal yang pertama dan kedua dan yang terakhir. Pertama, kedua itu UKT 0. Ya. UKT yang di atasnya itu adalah maksimal 1 juta. Ya. Kemudian yang paling tinggi yaitu yang 12,5 juta. Kalau dia yang SNMPTN dan SBMPTN. Yang ketiga, keempat saya tidak hafal nanti, tapi saya bisa tunjukkan peraturan rektor yang mengatur mengenai hal tersebut. Begitu jawabannya. Dan masih dari rekan kita media Tempo melalui Bapak Anwar, mahasiswa jalur seleksi mandiri kenapa bisa langsung masuk prodi, sementara jalur SNMPTN dan SBMPTN tetap TPB. Apakah nanti yang mandiri bisa lulus duluan? Kira-kira bagaimana Pak? Ya, mungkin perlu saya beri penjelasan lebih detail dulu. Yang pertama, TPB atau tahap pertama bersama itu akan diikuti oleh seluruh mahasiswa ITB. Sekali lagi, tahap pertama bersama itu akan diikuti oleh seluruh mahasiswa ITB. Apakah dia melalui SNMPTN, SBMPTN, maupun seleksi mandiri. Bahkan kelas internasional pun ada TPB. Dan ada syarat di sana juga, harus lulus paling lama 2 tahun. Kalau tidak lulus di situ, maka terpaksa harus di drop out atau mengundurkan diri. Itu ada persyaratan akademiknya. Jadi tidak ada pembedaan di TPB untuk yang SBMPTN, SNMPTN dengan seleksi mandiri. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami masih membuat konsep penerimaan di level fakultas? Ya, ini supaya masyarakat juga paham. Kami sebenarnya memang menginginkan, jadi setiap jalur itu punya plus minus. Punya plus minusnya. Kalau kami menerima di fakultas, itu dari bukti yang kami punya sekarang, ya, dari bukti yang kami punya sekarang, maka kami bisa mendapatkan mahasiswa baru yang kami bisa golongkan best talent. Dan itu bisa menyeluruh atau merata di hampir seluruh program studi. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kami punya bukti bahwa penerimaan di level fakultas
itu punya pengaruh yang sangat positif terhadap kualitas mahasiswa yang kami terima. Memang mungkin akan dibenturkan, loh kok nggak adil gitu, dengan yang seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri juga punya keuntungan, punya nilai positif. Kenapa mahasiswa masuk ke dalam prodi itu punya nilai positif? Karena memang dasar minat yang kuat itu juga menjadi faktor yang sangat positif juga. Walaupun nanti juga ada pengaruhnya terhadap program studi yang lain. Jadi kami harus tanda kutip melakukan optimasi. Jadi kalau di dunia engineering itu tidak ada solusi ideal, yang adanya solusi optimal. Nah, kami membuat proses optimalisasi dari kedua jenis seleksi tersebut. Jadi bukan mau membeda-bedakan, bukan karena masalah uangnya, bukan, tetapi kami ingin mendapatkan trade off atau saling melengkapi lah gitu. Jadi keuntungan di sisi yang menerima fakultas dan keuntungan di sisi yang menerima langsung prodi itu kami gabungkan. Itu yang mendasari sebenarnya. Demikian, terima kasih. Penjelasannya kepada Bapak Arief dan tentunya Bapak Irfan. Dan kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak juga kepada rekan media, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik yang kami hormati. Tentunya acara hari ini sangat luar biasa karena informasi lengkap seputar informasi-informasi yang memang adik-adik ingin tahu terkupas tuntas ya. Dan sudah sangat diinformasikan bagi para calon mahasiswa ITB, informasi yang lebih lengkapnya itu bisa didapatkan sekali lagi di admission.itb.ac.id. Semoga adik-adik memperoleh kelancaran dalam meraih cita-cita di kampus ITB. Sampai jumpa di acara ITB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah persembahan dari Paduan Suara Mahasiswa ITB. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati di mana jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu berdiri. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati di mana jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu untuk begitu berdiri. Anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah, satu SMA.
belum tepat waktu untuk begitu.